Kita akan belajar firman Tuhan hari ini, dan tema kita hari ini adalah kasih versus egoisme. Kasih versus egoisme. Nah, salah satu ciri dari kehidupan Kristen yang benar ialah hidup di dalam kasih. Di mana pertama-tama seorang Kristen adalah orang yang mengasihi Allah. Dia mengasihi Allah karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi dirinya dengan memberikan juru selamat ke dalam dunia yang menebus dirinya sebagai orang berdosa. Kasih Allah dinyatakan di dalam Natal seperti yang kita sudah pelajari. Dan karena itu melahirkan kasih di dalam dirinya kembali kepada Allah. Tapi setelah mengasihi Allah, kasih kepada Allah itu juga pasti akan membawa seorang Kristen ke dalam kasih yang relasinya horizontal, yakni mengasihi sesamanya. Maka seorang percaya, seorang Kristen adalah orang yang mengasihi Tuhan vertikal dan mengasihi sesamanya. Dia mengasihi yang di atasnya, tapi dia juga mengasihi yang di sampingnya. Dan ini termasuk di dalam dua hukum terbesar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius 22, 37 dan 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan juga nats pembimbing kita tadi, 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan ini yang nats pembimbing kita tadi ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus mengasihi saudaranya. Jadi kasih yang sifatnya vertikal kepada Allah itu secara otomatis melahirkan kasih yang bersifat horizontal kepada sesama. Bisa juga dibalik bahwa kasih yang benar-benar sejati kepada sesama, yang horizontal itu hanya bisa dilahirkan dari kasih yang vertikal. Apabila seorang tidak mengasihi Allah, maka dia sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama. Dan apabila seorang benar-benar mengasihi sesama, itu pasti lahir dari kasih kepada Allah. Dan sebaliknya juga, kasih kepada Allah yang sungguh-sungguh tidak mungkin tidak melahirkan kasih kepada sesama. Sayangnya banyak orang Kristen mengaku diri sebagai anak Allah, mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi sesamanya. Mengaku mengasihi Allah, pada saat yang bersamaan, seperti kata Yohanes tadi, membenci saudaranya. Bagaimana mungkin orang mengasihi Allah tapi membenci, dengki terhadap saudaranya? Itu tidak memungkinkan. Tapi orang Kristen seharusnya adalah orang yang hidup di dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Hari ini kita mau melihat suatu bagian kitab suci di mana Alkitab menggambarkan orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kasih, saling mengasihi, saling memperhatikan. Tapi di sisi lain ada orang-orang juga yang sebetulnya adalah orang Kristen, tapi mereka bukannya hidup di dalam kasih, tapi hidup di dalam egoisme mereka sendiri. Maka tema kita hari ini adalah kasih versus egoisme.
Sekarang kita melihat teks Filipi 2 ayat 19 hingga ayat 30. Ini surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap, Paulus berharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Kepadamu ini adalah kepada jemaat Filipi. Supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu, hal ihwal jemaat Filipi. Karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Itu Timotius. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaan Timotius telah teruji, dan bahwa dia telah menolong aku di dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah, Timotiuslah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Kenapa perkaraku? Karena Paulus sedang ditahan dan akan masuk kepada pengadilan. Surat Filipi ini dikenal sebagai surat penjara karena Paulus menulisnya dari dalam penjara. Ya, maka dia bilang bahwa jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Paulus yakin bahwa dia pasti akan keluar dari penjara dan bisa mengunjungi lagi jemaat Filipi. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu. Tadi dia mau kirim Timotius, sekarang dia mau kirim Epafroditus padamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena dia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa dia sakit. Memang benar dia sakit, Epafroditus sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia, sambutlah Epafroditus dalam Tuhan dengan segala sukacita. Hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, dia nyaris mati, dan dia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Nah, ini surat Paulus kepada jemaat Filipi. Dia dalam penjara, lalu dia mau mengutus Timotius kepada jemaat Filipi, dia mau kirim Epafroditus kepada jemaat Filipi. Seperti saya bilang tadi bahwa teks kita ini menunjukkan ada orang-orang yang hidup di dalam kasih, tapi ada orang-orang juga yang hidup di dalam egoisme mereka. Kita akan melihat satu persatu. Pertama, ada orang-orang Kristen yang saling mengasihi, saling memperhatikan. Kalau kita meneliti teks ini, kita menemukan ada orang-orang yang betul-betul saling mengasihi satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain. Kalau saudara cermati surat tadi, maka sebenarnya surat itu ada beberapa, kalau dibikin drama, itu ada beberapa peran di situ. Pertama itu ada Paulus. Paulus sebagai penulis surat ini, di mana dalam surat itu ada kata ganti ku atau aku. Itu adalah Paulus. Lalu yang kedua, ada jemaat Filipi sebagai penerima surat ini yang disebut dengan kata ganti mu atau kamu di dalam surat ini. Ada Paulus, ada jemaat Filipi. Yang ketiga, ada Epafroditus yang disebut namanya secara eksplisit dalam teks ini dan diberi kata ganti ia atau dia. Lalu yang keempat, itu ada Timotius yang disebutkan namanya juga dengan kata ganti ia, dia, atau nya. Karena itu di dalam teks yang kita baca itu ada 4 pihak, ya. Paulus, jemaat Filipi,
Epafroditus, dan Timotius. Nah, saudara-saudara, menariknya adalah bahwa di antara 4 orang atau 4 kelompok orang ini, mereka saling menunjukkan sikap yang penuh kasih dan penuh perhatian. Nah, saudara-saudara, dari mereka yang penuh kasih dan penuh perhatian ini, kita 4 kelompok ini kita mau lihat satu persatu. Pertama, mari kita melihat jemaat Filipi. Nah, jemaat Filipi ini pertama-tama, saudara, jemaat Filipi ini mereka sangat mengasihi dan sangat memperhatikan Paulus. Jemaat Filipi sangat mengasihi dan sangat memperhatikan Paulus. Dari mana kita tahu bahwa jemaat ini sangat mengasihi dan memperhatikan Paulus? Pada saat Paulus masuk penjara. Pada waktu Paulus masuk penjara, mereka tahu Paulus ada dalam penjara. Ini kalau misalnya saya gambarkan tuh kira-kira begini. Paulus masuk penjara, Paulus yang mendirikan gereja Filipi. Tapi setelah itu Paulus sudah pergi. Paulus masuk penjara, lalu kira-kira jemaat Filipi ini rapat. Ini mantan pemimpin kita, pendiri kita sekarang ada di penjara. Apa yang harus kita buat? Lalu saudara-saudara, mereka memutuskan ada 1 orang jemaat namanya Epafroditus. Nah, Epafroditus ini kita kirim untuk melayani Paulus dalam penjara. Paulus dalam penjara itu penjara rumah. Jadi dia memang punya rumah, tapi dalam kompleks penjara sambil menunggu sidang pengadilan. Nah, pada waktu Paulus di dalam penjara itulah, maka jemaat Filipi mengirim Epafroditus supaya melayani Paulus di dalam penjara. Ayat 25 dikatakan begini. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudara, teman sekerja, teman seperjuangan yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Yang kamu utus melayani aku dalam keperluanku. Jadi Epafroditus adalah utusan jemaat Filipi bantu Paulus di dalam penjara. Urusan hari-harinya. Mungkin cuci baju, ya, setrika baju. Kalau Paulus sakit, cari obat, atur makannya, atur minumnya. Itulah tugas dari Epafroditus. Dan saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa jemaat Filipi ini sangat mengasihi Paulus. Sampai perlu utus orang layani Paulus dalam penjara. Bukan hanya itu. Pada waktu mereka mengutus Epafroditus bantu Paulus di dalam penjara, mereka juga tidak lupa titip amplop untuk Paulus melalui Epafroditus. Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Jadi bukan Epafroditus tidak hanya bawa tenaga kosong, tapi juga bawa persembahan jemaat Filipi untuk keperluan Paulus dalam penjara. Sementara Paulus dalam penjara, jemaat Filipi kirim orang, kirim uang melayani Paulus. Itu berarti bahwa jemaat ini betul-betul mengasihi Paulus. Jemaat ini mengasihi dan mereka melakukan seperti yang Paulus katakan dalam Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Paulus pernah mengajar mereka. Paulus pernah beritakan Injil pada mereka. Dan mereka sadar itu, mereka wujudkan melalui pertolongan, melalui tenaga dan uang bagi Paulus ketika Paulus dalam penjara. Betapa sayangnya jemaat ini kepada mantan pendeta mereka. Betapa sayangnya jemaat ini kepada mantan penginjil mereka yang walaupun sekarang tidak bersama dengan mereka, tapi
Mereka tidak melupakan jasa-jasanya. Dan karenanya begitu Paulus butuh pertolongan, jemaat ini mengambil inisiatif. Kirim orang, kirim uang untuk bantu. Banyak jemaat, banyak gereja melupakan jasa-jasa hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani, pernah beritakan firman, pernah memberitakan Injil kepada mereka. Tapi jemaat Filipi tidak begitu. Mereka sayang hamba Tuhan mereka. Kedua, jemaat Filipi ini mengasihi dan memperhatikan Epafroditus. Siapa Epafroditus? Tadi sudah saya singgung. Epafroditus itu anggota jemaat Filipi yang dikirim bantu Paulus. Jemaat Filipi bukan hanya mengasihi Paulus, tapi mengasihi Epafroditus yang mereka kirim bantu Paulus. Epafroditus yang dikirim bantu Paulus ternyata sakit di penjara. Pada waktu Epafroditus dikatakan di dalam ayat 26, Epafroditus jadi susah. Kenapa Epafroditus susah? Karena jemaat Filipi mendengar dia sakit. Coba lihat ayat 26. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian. Epafroditus sangat rindu pada jemaat. Dan susah juga hatinya. Hatinya Epafroditus susah. Kenapa Epafroditus susah? Sebab kamu mendengar bahwa dia sakit. Apa yang menyebabkan Epafroditus susah? Yang bikin dia susah adalah karena jemaat Filipi dengar bahwa dia sakit. Dia tidak susah karena dia sakit. Dia susah karena jemaatnya mendengar dia sakit. Mengapa kok itu jemaat mendengar dia sakit membuat dia susah? Karena dia tahu jemaat ini sangat mengasihi dia. Kalau jemaat sangat mengasihi dia dan jemaat tahu dia sakit, jemaat pasti susah. Bahwa jemaat bisa susah karena tahu Epafroditus sakit, ini menunjukkan bahwa jemaat ini sangat mengasihi Epafroditus. Entah Epafroditus itu majelis kah? Mungkin majelis komisi diakonia. Karena menangani Paulus kan, ini urusan pelayanan diakonia bagi Paulus. Mungkin ketua komisi diakonia yang sedang sakit, jemaat susah karena hal itu. Nanti dalam ayat 28 mengatakan Paulus mengembalikan Epafroditus supaya jemaat kembali bersukacita. Ayat 28. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu, jemaat Filipi, melihat dia, melihat Epafroditus, kamu dapat bersukacita. Kalau jemaat lihat Epafroditus, mereka bersukacita. Sebelum melihat dia, dengar kabar dia sakit, jemaatnya berdukacita. Bayangkan jemaat ini, gereja ini berdukacita karena ada salah satu di antara mereka yang sakit. Bagaimana dengan kita? Kita kalau dengar satu sakit, satu jemaat sakit itu sebenarnya ada rasa susah atau tidak? Ada rasa sedih atau tidak? Biasa. Kalau kita berpikir begitu, mungkin ada yang salah dengan kita. Jemaat ini betul-betul hidup dalam kasih, mengasihi hamba Tuhannya, mengasihi di antara mereka. Jemaat, pasti Epafroditus juga jemaat. Jadi jemaat mengasihi jemaat. Pada tadi jemaat mengasihi hamba Tuhannya, tapi sekarang jemaat mengasihi jemaat. Ini gereja yang harus jadi teladan bagi kita. Oke, itu jemaat Filipi. Sekarang mari kita pindah ke tokoh kita yang kedua, yaitu Paulus. Bagaimana dengan Paulus? Tadi jemaat mengasihi Paulus, tapi sekarang kita melihat bahwa Paulus sendiri itu mengasihi dan memperhatikan jemaat Filipi. Jadi ada timbal baliknya. Bukan hanya jemaat yang mengasihi hamba Tuhan, hamba Tuhannya mengasihi jemaat. Ini terbukti lewat dia mau mengutus Timotius
kepada jemaat Filipi. Ayat 19. Tapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Paulus mau kirim Timotius kepada jemaat Filipi. Ini menunjukkan bahwa Paulus perhatikan jemaat ini. Perhatikan, sebelumnya Paulus yang mendirikan gereja ini, Paulus yang beritakan Injil di gereja ini, Paulus yang mengajar gereja ini. Tapi setelah itu karena dia harus penginjilan dalam masuk penjara, dia tidak bisa mengajar lagi, dia tidak bisa menginjil lagi, dia tidak bisa tahu perkembangan jemaat ini. Tapi sementara di penjara, dia tidak sedih dan susah memikirkan nasibnya di dalam penjara. Yang dia pikir gereja ini loh, bagaimana nasib gereja ini sementara saya di penjara. Berpikir begitu karena Paulus tidak bisa keluar dari penjara, ada Timotius muridnya, maka dia mau mengirim Timotius untuk melayani gereja ini. Pengiriman ini itu bikin Paulus tenang. Di ayat 19. Tapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius padamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Maksudnya bukan Paulus egois, tapi maksudnya kalau Timotius ke sana, Timotius bisa memberikan kabar tentang keadaan mereka, lalu Paulus menjadi tenang. Kalau zaman sekarang, ya tinggal WA saja. Apa kabar? Gimana keadaan gereja? Tapi zaman dulu tidak bisa begitu. Maka mendengar hal ihwalmu itu bikin tenang Paulus. Mengetahui keadaan gereja, jemaat yang sesungguhnya itu bikin tenang hati seorang hamba Tuhan. Tapi ada banyak hamba Tuhan yang jemaat mau mati melarat apapun, dia tenang-tenang saja. Dan pengiriman Timotius kepada jemaat ini itu betul-betul demi kepentingan jemaat, supaya jemaat itu boleh tetap bertumbuh tanpa Paulus. Timotius yang dikirim ini bukan orang sembarang loh. Ya. Karena Timotius itu dikatakan dalam ayat 20, karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Timotius ini orang yang sehati sepikir dengan Paulus. Kata Yunani yang diterjemahkan sehati sepikir adalah isopsukon, yang artinya dari jiwa yang sama. Apa arti ayat ini? Ini bisa jadi membandingkan Paulus dan Timotius. Kalau membandingkan Paulus dan Timotius artinya tidak ada orang yang bisa sehati sejiwa seperti dengan Paulus seperti Timotius. Atau bisa membandingkan Timotius dengan orang lain. Jadi maksudnya di antara semua orang yang mengasihi Paulus, tidak ada yang hatinya seperti Timotius. Kalau begitu saudara, itu manapun bisa. Ya, seperti di dalam NIV dibilang, I have no one else like him. Aku tak mempunyai seorang lain yang seperti dia. Berarti Timotius ini orang yang sangat berharga bagi Paulus. Dia pasti sangat berharga menemani Paulus dalam penjara. Bayangkan di dalam penjara ditemani seorang yang sehati sepikir, itu luar biasa. Tapi demi kepentingan gereja, demi kepentingan jemaat, Paulus merelakan Timotius. Tinggalkan aku, pergi layani jemaat. Ini berarti bahwa Paulus betul-betul memikirkan, mengasihi, memperhatikan jemaat. Jikalau tadi hal yang pertama, jemaatnya begitu sayang kepada hamba Tuhan sampai memperhatikan hidup hamba Tuhan secara detail, makan minum di dalam penjara, kirim duit. Sekarang kebalikannya, hamba Tuhannya
juga begitu sayang dan memperhatikan jemaat. Ada banyak jemaat sayang hamba Tuhannya, perhatikan hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak perhatikan dan tidak sayang jemaat. Ada banyak hamba Tuhan sayang jemaatnya, tapi jemaatnya tidak sayang hamba Tuhannya. Tapi menarik sekali relasi Paulus dengan jemaat Filipi. Saling mengasihi, saling memperhatikan. Dia kirim Timotius. Bukan hanya Timotius yang dia kirim. Tadi kita sudah lihat bahwa untuk mengasihi dan melayani Paulus, jemaat Filipi kirim Epafroditus. Tapi sekarang saudara, waktu jemaat kirim Epafroditus, ternyata di penjara Epafroditus sakit hampir mati. Perhatikan ayat 26-27. Karena ia sangat rindu pada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar dia sakit dan nyaris mati. Jadi saudara, Epafroditus ini hampir mati di penjara gara-gara pergi melayani Paulus. Jemaat Filipi mendengar sakitnya Epafroditus, tapi mereka tidak tahu dia sudah sembuh. Yang mereka tahu hanya sakit saja. Ini menyebabkan jemaat jadi bingung, jemaat jadi sedih. Paulus tahu jemaat sedang susah karena pikir Epafroditus. Dan untuk menenangkan hati jemaat, Paulus kirim kembali Epafroditus. Paulus jelas membutuhkan pelayanan Epafroditus, tapi demi jemaat dia rela kembalikan lebih awal, lebih cepat. Ayat 28. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita. Jadi saudara lihat coba, Paulus ini di penjara ditemani dua orang ini, Timotius, Epafroditus. Tapi karena pikir kepentingan jemaat, pertama, siapa yang layani mereka? Siapa yang mengajar mereka? Siapa memimpin mereka? Timotius pergi ke Filipi. Maka sudah kurang satu, hanya tinggal Epafroditus. Tapi Paulus tahu jemaat ini susah karena Epafroditus sakit. Kalau begitu, supaya jemaat tidak susah terus, Epafroditus kamu pulang. Pulang lebih awal. Maka pulanglah Epafroditus, jemaat menjadi hilang duka citanya, kembali sukacita. Maka jemaat Filipi dikirimi dua hamba Tuhan, Timotius dan Epafroditus. Dan sekarang Paulus dengan siapa? Sendirian lagi. Bagaimana atau mengapa Paulus rela sendirian? Kehilangan orang-orang terkasihnya, kehilangan pelayan-pelayannya, dia kirim semua kepada gereja Filipi. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi gereja. Hamba Tuhan yang luar biasa, yang tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan kepentingan gereja, kepentingan jemaat. Waktu merenungkan sampai di sini, terus terang saya tertuduh, kayaknya saya ini jauh sekali dari Paulus. Tapi selantas saya berpikir juga bahwa bagaimana saya dan tim pelayanan ini, saya sebagai gembala dengan pendeta muda, para penginjil, evangelis, sudahkah kita punya hati seperti Paulus yang betul-betul sayang jemaat ini, mengasihi jemaat ini, dan rela berkorban melakukan apa saja seperti Paulus terhadap jemaat? Itu hanya mungkin kalau kita betul-betul punya hati yang mengasihi jemaat. Berikut, Paulus mengasihi dan memperhatikan Epafroditus. Bukan hanya jemaat, tapi untuk Epafroditusnya juga Paulus kasih. Ya. Kalau saudara lihat garis ini, Paulusnya mengasihi Epafroditus. Tadi sudah dijelaskan bahwa jemaat Filipi sedih karena Epafroditus sakit. Tapi Epafroditus juga sedih karena jemaat tahu dia sakit. Tapi artinya, saya ulang ya, jemaat Filipi sedih karena Epafroditus sakit.
Epafroditus sedih karena dia tahu, jemaat tahu dia sakit. Mengerti gak? Saya ulang ya. Jemaat sedih karena tahu Epafroditus sakit. Tapi Epafroditus sedih karena dia tahu, jemaat tahu dia sakit. Berarti antara jemaat dan Epafroditus dua-duanya sedih. Bagaimana mengatasi kesedihan dua pihak? Paulus kirim Epafroditus pulang. Begitu kirim Epafroditus pulang, jemaatnya tidak sedih lagi. Tapi karena itu Epafroditus sedih juga, maka otomatis begitu jemaat sudah hilang sedihnya, Epafroditus juga hilang sedihnya. Maka jemaat dan Epafroditus tidak lagi berduka cita. Kenapa? Ada pengorbanan Paulus. Ada kasih seorang hamba Tuhan yang membuat atau menghilangkan kesedihan-kesedihan di dalam jemaatnya maupun di dalam sesama hamba Tuhannya. Ya. Tapi ingat, sepertinya waktu jemaat rapat kirim Epafroditus untuk melayani Paulus, bukan hanya kirim-kirim, pasti ada SK-nya. Dan SK-nya berlaku sampai batas waktu sekian. Saudara Epafroditus dikirim untuk membantu Paulus selama 2 tahun atau 1 tahun, kira-kira begitu. Maka Epafroditus tidak boleh pulang sebelum waktunya selesai. Kalau pulang sebelum waktunya selesai, bisa dianggap melarikan diri. Tapi karena Epafroditus sakit dan nyaris mati, lalu jemaat Filipi mendengar dan jemaat Filipi sedih, Paulus mau kirim Epafroditus pulang. Tapi kalau Paulus kirim Epafroditus pulang, Epafroditus tiba-tiba muncul di tengah jemaat sebelum masa bakti selesai, dia bisa dicurigai aneh-aneh. Nah, kalau ada WA kan Paulus bisa WA, ini saya kirim Epafroditus pulang duluan ya. Walaupun dia punya jatah 1 tahun tapi baru 7 bulan saya kirim duluan. Bisa konfirmasi. Tapi waktu itu tidak bisa konfirmasi. Karena itu apa? Bagaimana jemaat Filipi bisa salah sangka atau negative thinking terhadap Epafroditus, dianggap lari dari pelayanan. Supaya jemaat tidak negative thinking kepada Epafroditus, sebelum Epafroditus pergi, Paulus tulis surat kepada jemaat, titip di Epafroditus, supaya waktu Epafroditus pulang ke jemaat, dia bawa surat dari Paulus. Surat yang dititip di Epafroditus itulah surat Filipi yang kita pegang sekarang. Jadi surat Filipi ini adalah surat yang ditulis Paulus dari dalam penjara, titip pada Epafroditus, bawa kepada jemaat. Maka begitu jemaat terima surat Filipi ini, jemaat tahu Epafroditus tidak lari dari pelayanan. Epafroditus tidak mangkir dari pelayanan. Dia tidak pulang sebelum waktunya. Ini memang maunya Paulus yang mengirimkan dia lebih cepat. Saudara lihat, tanpa surat dari Paulus, jemaat bisa negative thinking, salah paham terhadap Epafroditus. Paulus sebagai rekan Epafroditus, dia tidak mau jemaat mencela Epafroditus. Maka dia kirim surat. Dengan kata lain, dengan pengiriman surat Filipi, Paulus menjaga nama baik rekan hamba Tuhannya. Ini luar biasa. Ada banyak orang sama-sama melayani di gereja, tapi bukan jaga nama baik sesama hamba Tuhan, malah mengompor-ngompori. Kita harus akui di dalam banyak pelayanan, bisa saja terjadi persaingan antara hamba Tuhan A dan hamba Tuhan B di dalam sebuah pelayanan. Karena itu dalam rangka merebut perhatian dan hati kesukaan jemaat, tidak jarang hamba Tuhan yang satu menjatuhkan hamba Tuhan yang lain. Dan mereka akan senang kalau perlu bikin syukuran kalau ada berita negatif tentang hamba Tuhan yang lain. Minimal berkurang satu saingan. Tapi hati Paulus tidak begitu. Dia memikirkan, jikalau jemaat mau menerima saya dan mengasihi saya sebagai hamba Tuhan, Epafroditus juga hamba Tuhan.
Terimalah dan sayanglah Epafroditus sama seperti kalian mengasihi saya. Dan jangan negative thinking terhadap dia. Wow. Memikirkan sampai sini saya merenungkan. Kita hamba Tuhan yang melayani di revival punya hati begitu apa tidak? Atau saling menjatuhkan? Saling menjegal? Mendengar kabar baik tentang seseorang kita jengkel. Mendengar kabar buruk tentang seseorang kita senang. Kalau sudah ada seperti itu, saya bukan bilang ada, seandainya ada seperti itu, ini gereja sedang sakit. Kalau ada. Tapi anehnya memang banyak orang menamakan diri hamba Tuhan, mendengar hal negatif tentang hamba Tuhan lain dengan semangat bersyukur, kalau perlu kompor-kompori supaya hamba Tuhan yang satu lebih hancur. Tapi Paulus tidak demikian. Paulus bukan hanya mencegah hal itu, dia bahkan meminta jemaat hormati Epafroditus. Perhatikan ayat 29-30. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus dia nyaris mati, dan dia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Kalian memang sayang saya, melayani saya, tapi masih kurang. Kekurangan kalian dipenuhi oleh Epafroditus. Dia sakit, nyaris mati, pertaruhkan nyawanya. Saya kirim dia cepat kembali. Dia pulang lebih awal. Jangan ada yang menghina dia, mencela dia. Hormatilah orang-orang seperti dia. Maka Paulus merindukan jemaat bukan hanya hormat dia, tapi hormat rekan-rekannya juga yang sama-sama melayani. Berapa banyak hamba Tuhan yang merindukan penghormatan dari jemaat, tapi pada saat yang sama merindukan penghormatan yang sama untuk rekan-rekannya. Dan dari sini jelas Paulus minta jemaat menghormati orang bukan dari kekayaannya, bukan dari jabatannya, bukan dari popularitasnya, tapi dari pelayanannya. Orang seperti ini ya nyaris mati mempertaruhkan jiwanya. Hormati orang karena pelayanannya. Banyak kita hormat orang hanya karena duitnya, hanya karena jabatannya, hanya karena status sosialnya. Tapi tidak peduli orang melayani sampai mati, mau mati konyol pun tidak dihormati. Paulus minta hormati orang-orang seperti ini. Belajar dari ini, saya akan lebih menghormati orang kecil seperti apapun, tapi betul-betul berkorban untuk pelayanan. Jauh harus lebih dihormati daripada mereka yang kaya, berjabatan tinggi, punya popularitas, tapi lipat tangan melihat pelayanan-pelayanan. Ini membuktikan bahwa Paulus mengasihi Epafroditus. Berikut, Paulus juga mengasihi dan memperhatikan Timotius. Bukan hanya Epafroditus, Timotius. Kalau saudara lihat garis panah ini, Paulus ternyata perhatikan. Saudara lihat ya, Paulus mengasihi Epafroditus, Paulus mengasihi Timotius. Paulus punya dua rekan, Epafroditus dan Timotius. Dia tidak hanya mengasihi Epafroditus tapi tidak mengasihi Timotius, atau mengasihi Timotius abaikan Epafroditus. Dua teman, dua-dua dikasihi. Kadang-kadang kita mau dekat dengan orang, mengasihi orang tertentu saja. Hamba Tuhan ini saja, hamba Tuhan ini tidak usah. Apakah ada di antara saudara yang suka membeda-bedakan hamba Tuhan? Lebih cinta kepada hamba Tuhan A, abaikan hamba Tuhan B. Hamba Tuhan A batuk sedikit, kita geger.
Tapi hamba Tuhan B nyaris mati, tidak ada yang peduli. Kalau memang demikian, ada yang tidak beres dengan kita. Paulus ternyata punya 2 rekan, dan 2 rekan sama-sama dikasihi semuanya. Ya. Dari mana kita tahu Paulus itu mengasihi Timotius? Ayat 20. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati, sepikir dengan aku. Kalau Paulus bisa sehati dan sepikir dengan Timotius, tidak mungkin 2 orang sehati sepikir tidak saling mengasihi. Sehati sepikir, hatinya satu, pikirnya satu, maka pasti saling mengasihi. Maka pasti Paulus sangat mengasihi Timotius. Kita bandingkan dengan ayat yang lain, 1 Korintus 4 ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan Timotius yang adalah anakku yang kekasih. Paulus anggap Timotius itu anak rohani, anak yang kekasih. Berarti Paulus sangat sayang Timotius. Dalam 2 Timotius 1 ayat 1 dan 2, dari Paulus Rasul Yesus Kristus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Dia mengasihi Timotius. Wih, betapa indahnya kalau hamba Tuhan saling mengasihi. Ya. Kita sudah bahas 2 ya, jemaat dengan Paulus. Sekarang kita ke orang ketiga, Timotius. Bagaimana dengan Timotius? Pertama-tama, Timotius juga mengasihi dan memperhatikan jemaat Filipi. Kalau saudara lihat relasi anak panah, Timotius mengasihi jemaat. Perhatikan ayat 20. Karena tak ada seorang padaku, kata Paulus, yang sehati sepikir dengan aku, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, kepentingan jemaat. Berarti Paulus bilang bahwa, hey, Timotius ini adalah orang yang bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan kamu, kepentingan jemaat. Tidak mungkin Timotius bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat kalau dia tidak sayang jemaat ini, tidak mengasihi jemaat ini. Jadi Timotius seperti Paulus adalah hamba Tuhan yang sangat mengasihi jemaat. Wah, kalau sudah sampai begini, ya terus terang merenungkan firman ini menghantam diri saya sendiri. Untuk mengoreksi kembali seberapa saya mengasihi dan memperhatikan jemaat yang Tuhan percayakan. Menjadi malu saya ketika melihat Paulus seperti ini, Timotius seperti ini. Terus saya. Tapi kita semua mau belajar. Apa yang salah, apa yang kurang, apa yang minus, apa yang keliru, kita boleh benahi lagi di dalam pelayanan kita di tahun yang baru ini. Timotius bukan hanya mengasihi jemaat, tapi juga Timotius mengasihi dan memperhatikan Paulus. Dia mengasihi dan memperhatikan Paulus. Lihat relasinya, dia juga mengasihi Paulus. Ini nampak dalam ayat 22. Kamu tahu bahwa kesetiaan Timotius telah teruji, dan dia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kalau tadi Paulus sayang Timotius seperti anaknya, Timotius layani Paulus seperti ayahnya, bapaknya sendiri. Berarti Timotius pasti sayang, pasti mengasihi Paulus. Itulah sebabnya, karena dia sangat sayang Paulus, mengasihi Paulus, dia rela disuruh-suruh, diutus Paulus kemana saja. Dia ini anak rohaninya Paulus. Dan karena ada kebutuhan pelayanan di Tesalonika, Paulus bilang, Timotius, berangkat Tesalonika. Perhatikan 1 Tesalonika 3, 2 dan 6. Lalu kami, ini kan 1 Tesalonika, berarti kepada jemaat Tesalonika. Lalu kami mengirimkan Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hati
hatimu. Hati siapa? Hati jemaat Tesalonika. Dan menasihatkan kamu jemaat Tesalonika tentang imanmu. Tapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggirakan tentang imanmu dan kasih, Paulus pernah ngutus Timotius ke Tesalonika. Dan Timotius siap Bapak, jalan. Pulang dari Tesalonika belum istirahat. Paulus bilang, Timotius, Korintus lagi butuh. 1 Korintus 4 ayat 17. 1 Korintus berarti kepada jemaat Korintus. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu, kepada jemaat Korintus, Timotius, yang adalah anakku yang kekasih, yang setia dalam Tuhan. Dia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Berarti tadi pergi Tesalonika, pulang ke Korintus lagi, begitu balik lagi, masih ke Korintus lagi, masih lagi. Karena kebutuhan. Ayat 1 Korintus 16, 10-11. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab dia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi jangan ada orang yang menganggapnya rendah. Tapi tolonglah dia, supaya dia melanjutkan perjalanan dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama saudara-saudara yang lain. Jadi setelah Korintus, balik Korintus lagi, balik lagi. Terus selesai? Tidak. Sekarang Timotius, kamu sudah ke Tesalonika, sudah. Korintus sudah. Sekarang ke Filipi. Ayat 19. Tapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Berangkat lagi Timotius. Berarti Timotius ini betul-betul hamba Tuhan militan. Diutus kemana? Ke Tesalonika jalan, ke Korintus jalan, ke Filipi jalan. Hamba Tuhan yang taat bapak rohaninya, taat pemimpinnya, tapi juga berdedikasi untuk pelayanan jemaat. Bukan hanya Filipi, Tesalonika dia layani, Korintus dia layani, Filipi dia layani. Jadi kalau ada hamba Tuhan suka melawan pimpinan, ini mesti belajar dari Timotius ini. Ada hamba Tuhan yang nungkurus, itu masih belajar dari Timotius. Tolong ini, biobah. Kakak bisa orang lain, soko. Ya. Ini mesti belajar dari Timotius. Ya, saya bilang tadi ini firman Tuhan ini betul-betul waktu saya renungkan, saya merasa ini segala macam jurusan ini. Menghantam hamba Tuhan, menghantam saya, menghantam jemaat, saya kira semua. Ya. Sekarang orang keempat, Epafroditus. Epafroditus ternyata juga mengasihi dan memperhatikan jemaat Filipi. Lihat, Epafroditus mengasihi jemaat. Perhatikan ayat 26. Karena ia, Epafroditus, sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa dia sakit. Ketika jemaat Filipi mendengar Epafroditus sakit, mereka susah. Ketika Epafroditus dengar jemaat Filipi susah karena dia sakit, dia juga susah. Kenapa dia susah? Karena dia juga pasti mengasihi jemaat. Ya. Ini Epafroditus begitu tahu jemaat susah, ikut susah. Ada yang tahu orang lain susah, tidak ikut susah, malah menyukuri kesusahan orang lain. Tapi Epafroditus juga mengasihi dan memperhatikan Paulus. Bukan hanya Timotius, tapi Paulus juga. Dari mana? Kita lihat ayat 25 dan ayat 30. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, teman seperjuangan yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Berarti Epafroditus itu kerjanya melayani Paulus dalam keperluan Paulus. Bagaimana dia tidak mengasihi Paulus?
Ayat 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus dia nyaris mati untuk mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Dia mempertaruhkan jiwanya dalam pelayanan kepadaku. Bayangkan, untuk melayani Paulus dia pertaruhkan jiwanya. Tidakkah dia mengasihi Paulus? Dari sini, saudara, kita melihat ini 4 pihak ini. Jemaat Filipi, Paulus, Timotius, Epafroditus. Betul-betul saling mengasihi, saling memperhatikan. Dari sini saya bisa melihat ada 4 arah dari kasih ini. Pertama, jemaatnya mengasihi hamba Tuhan. Kedua, hamba Tuhannya mengasihi jemaat. Ketiga, hamba Tuhan mengasihi sesama hamba Tuhan. Dan yang keempat, jemaat mengasihi sesama jemaat. Jemaat Filipi mengasihi Epafroditus. Epafroditus juga jemaat. Ini betul-betul di dalam sebuah gereja yang kasih mengalir dalam setiap relasi. Jemaat mengasihi hamba Tuhan. Maka ini menjadi pertanyaan untuk seluruh jemaat. Seberapa saudara mengasihi hamba Tuhan? Yang melayani saudara. Yang beritakan firman, beritakan Injil. Korbankan waktu, tenaga, perhatian untuk melayani saudara. Jikalau ada jemaat yang tidak mengasihi hamba Tuhannya, saudara perlu bertobat. Dan minta kasih dari Tuhan. Supaya bisa mengasihi hamba Tuhan dengan baik. Tapi hamba Tuhan juga mengasihi jemaat. Maka di sini harus dipikirkan semua hamba Tuhan pikir. Kita betul-betul sudah mengasihi jemaat ini atau tidak? Ada jemaat sakit, bagaimana respon kita? Ada jemaat susah, ada jemaat kedukaan. Ada jemaat punya problem. Beranikah kita dan bisakah kita betul-betul demi kasih kepada jemaat mengorbankan seperti Paulus mengorbankan Timotius, Epafroditus, dikirim semua demi kepentingan jemaat? Bisakah jemaat betul-betul hamba Tuhan mengorbankan apa yang ada padanya demi pelayanan kepada jemaat? Kalau belum, memang kita perlu bertobat. Hamba Tuhan mengasihi hamba Tuhan. Ini penting. Semua yang melayani sudah saling mengasihi. Antara pendeta dengan pendeta, pendeta dengan penginjil, penginjil dengan penginjil. Hamba Tuhan melayani sesama majelis, PP3J, semua perangkat pelayanan, penasihat. Apakah kita semua sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain? Seperti yang nampak di dalam relasi yang kita sudah bahas ini. Apakah hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain betul-betul punya hati saling menopang, saling mendukung? Atau saling menjatuhkan? Atau minimal tidak saling menjatuhkan, tidak menjatuhkan, tapi senang kalau dia jatuh? Kalau kita tidak seperti itu, kita memang perlu bertobat. Dan jemaat dengan jemaat. Saya kira yang paling fatal itu, kita banyak kekurangan. Saya menilai gereja kita banyak kekurangan. Tapi mungkin yang paling kurang itu adalah perhatian dari jemaat ke jemaat. Kita hanya datang ke kebaktian lalu baku lihat, wih ada si A, ada si B. Dan kita pulang dan selesai. Minggu depan kita baku lihat lagi. Dan tidak ada kisah apa-apa di antara kita. Belum lagi kalau yang lain hanya online. Yang online itu artinya saudara hanya melihat hamba Tuhan yang melayani di sini online, tapi tidak bisa tercipta relasi. Saya tidak salahkan online ya, karena memang kondisi pandemi seperti ini. Tapi kalau pandemi sudah berakhir, saudara masih lebih suka online dan tidak mau berelasi dengan sesama jemaat, kayaknya ada yang salah.
Sekarang ini, kalau ada tiba-tiba ada contoh kedukaan di rumah Pak Lomi, berapa yang datang? Pendeta ada, penginjil ada, majelis 1-2, sesama jemaat nyaris tidak ada. Mungkinkah ini menjadi indikasi bahwa relasi antar jemaat pun terasa dingin? Ini penting untuk kita perhatikan. Jikalau kondisi sudah membaik dari pandemi, mungkin kita perlu memikirkan ada persekutuan kasih 1 bulan 1 kali mungkin. Makan-makan bersama, ngobrol saja. Bulan ini semua ngumpul di rumah Pak Minggus. Gereja keluarkan biaya makannya. Minggu berikut, di rumah Pak Lomi. Minggu berikut, ya di rumah. Siapa saja semua bisa. Supaya relasi tercipta. Saya mengamati dalam pelayanan saya kemana-mana keliling-keliling berbagai daerah. Saya mengamati. Ada gereja-gereja yang ajarannya kacau balau luar biasa. Tapi fellowship persekutuan mereka luar biasa erat. Biarpun ajarannya sesat, tapi karena erat, mereka sukar berpisah dengan komunitas. Sehingga demi komunitas biar datang, mau sesat tidak sesat, pokoknya kita di sini. Tapi ada gereja-gereja yang ajarannya bagus, tapi relasi tidak ada. Fellowship tidak ada. Ini mungkin menjadi catatan bagi kita untuk memperbaiki pelayanan kita. Kita punya ajaran yang bagus itu. Saya menangani ajaran sendiri. Tapi masih ada yang dingin di dalam relasi antar jemaat yang harus kita perbaiki. Jadi marilah belajar untuk hidup dalam kasih. Kalau tidak, kita hidup secara egois. Di antara keindahan kasih relasi satu sama lain di sini yang kita lihat teks ini. Hal yang kedua, ternyata ada orang-orang Kristen juga yang egois. Ya. Perhatikan ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri dan bukan kepentingan Kristus Yesus. Sebab semuanya, siapa orang-orang ini? Kelihatannya Paulus memaksudkan orang-orang Kristen yang dicatat dalam Filipi 1 ayat 15 dan 17. Perhatikan, ini kan surat Filipi. Kita mundur sedikit ke pasal 1. Kita di ayat 15 kita ketemu ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tapi ada pula yang memberitakan dengan maksud baik. 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Kembali ke ayat 15 tadi. Perhatikan baik-baik ayat ini ya. Ayat 15. Ada yang memberitakan Kristus karena dengki atau perselisihan. Ini apa ini? Orang beritakan Injil karena dengki dan perselisihan. Ayat 17. Mereka melayani untuk kepentingan diri sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi orang-orang yang melayani dengan maksud tidak ikhlas ini, mereka kira bisa bikin Paulus tambah susah dalam penjara. Nanti di ayat selanjutnya saudara akan baca, ya tapi Paulus ya tidak apalah, tidak mengapalah. Yang penting Kristus diberitakan, entah dengan maksud baik maupun tidak maksud tidak baik. Pasti mereka bukan pengajar sesat. Kalau mereka pengajar sesat, Paulus tidak akan lembut seperti ini. Paulus pasti akan keras. Tapi Paulus bilang, ya tapi tidak mengapalah. Yang penting Kristus diberitakan entah maksud baik, entah maksud tidak baik. Ini maksudnya apa? Mereka pasti orang Kristen. Ajarannya bagus. Tapi mereka salah motivasi dan beritakan Injil karena dengki dan perselisihan.
maksudnya tidak ikhlas, mereka kira bisa memperberat beban Paulus dalam penjara. Ini apa? Begini, orang-orang ini bukan anti-Kristus. Mereka Kristen. Mereka bukan anti-Kristus, tapi mereka anti-Paulus. Mereka bukan musuh Kristus, tapi musuh Paulus. Mungkin dalam pelayanan mereka anggap Paulus ini saingan. Kalau mereka mengajar, Paulus mengajar, orang lebih suka Paulus daripada mereka. Paulus lebih disenangi jemaat daripada mereka. Mereka selalu nomor 2. Tapi tiba-tiba Paulus masuk penjara. Syukur, saingan kita masuk penjara. Sekarang tidak bisa khotbah lagi. Sekarang giliran kita maju. Maka mereka beritakan Injil. Ya, tapi karena dengki dan perselisihan, mereka dengki dengan Paulus. Mereka berselisih dengan Paulus. Mereka memberitakan Injil dengan maksud yang tidak ikhlas. Mereka betul-betul Injil yang mereka sampaikan ajarannya benar. Tapi mereka sangat sentimen dengan Paulus. Mereka mengira dengan begitu mereka memperberat beban Paulus dalam penjara. Tapi Paulus kan tidak mengapa. Yang penting berita Injil disampaikan. Mau kalian mau maksud baik atau tidak, itu urusan kalian. Berarti ini orang-orang Kristen melayani Tuhan. Tapi mereka melihat hamba Tuhan yang lain itu sebagai saingan. Mereka melihat hamba Tuhan yang lain itu sebagai batu sandungan bagi mereka. Jadi kalau hamba Tuhan yang lain itu bisa masuk penjara, syukur. Kita tidak ada saingan lagi. Kalau ada hamba Tuhan lain bisa jatuh, hamba Tuhan lain bisa KO. Nah sekarang giliran kita. Kalau dia masih satu panggung dengan kita, kayaknya kita kehilangan, kita kalah bercahaya. Jadi kalau cahayanya bisa ditutupi, kita punya kesempatan bercahaya lebih baik. Berapa banyak hamba Tuhan begitu? Terlalu banyak. Tapi itu adalah orang-orang Kristen yang hidup secara egois. Demi kepentingan diri sendiri. Seandainya kita melakukan seperti 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau kita punya motivasi untuk kemuliaan Allah, ada hamba Tuhan A, ada hamba Tuhan B. Misalnya saya hamba Tuhan A, ini ada hamba Tuhan B. Saya melayani untuk kemuliaan Allah. Saya tahu dia juga untuk kemuliaan Allah. Ngapain saya iri hati dan dengki sama dia? Tapi kalau dia melayani Allah, saya demi kepentingan saya sendiri. Waduh, kok dia lebih hebat ya? Dia lebih terkenal ya? Dia lebih populer ya? Lalu menjadi dengkilah saya pada dia. Kedengkian terjadi ketika orang tidak mencari kemuliaan Allah. Tapi begitu sama-sama memikirkan kemuliaan Allah. Saya melayani, ya mungkin hanya begini-begini. Tapi untuk kemuliaan Allah. Dia lebih hebat. Untuk siapa? Untuk dirinya? Atau untuk kemuliaan Allah? Untuk kemuliaan Allah. Kalau untuk kemuliaan Allah ya sudah. Tapi bagaimana kalau dia tidak untuk kemuliaan Allah? Ajarannya? Kalau ajarannya sesat, hajar. Kalau ajarannya benar, ya sudahlah. Asal Kristus diberitakan, entah dengan maksud baik atau tidak baik. Saya pun kadang-kadang merasa ada yang menganggap saya saingan. Tapi ajaran dia benar, ya sudahlah. Sangkanya dengan berbuat itu dia akan memperberat bebanku di dalam bukan penjara, dalam hidupku. Tapi ya sudahlah, asal Kristus diberitakan, entah dengan maksud baik atau maksud yang tidak ikhlas, masing-masing berurusan dengan Tuhan. Egoisme dari kata ego, aku. Saya sempat baca-baca sedikit soal egoisme. Dan ada satu sumber mengatakan bahwa sebenarnya egoisme itu ada 3 macam. Egoisme level pertama itu berpusat pada diri sendiri. Selalu bicara tentang dirinya. Kalau ngobrol dengan dia, materi utamanya tuh tentang dia. Lu mau belok kemana dia belok kembali dia. Itu egoisme level 1.
Ya. Selalu suka bicara tentang diri dan tidak suka bicara tentang orang lain. Egoisme level 2 itulah terobsesi pada diri sendiri. Dia mungkin tidak secara eksplisit bicara tentang diri, tapi dalam segala hal dia memasukkan dirinya dan kepentingan di dalamnya. Maka dia bisa kelihatan rohani. Dalam hal yang buruk terjadi, komentarnya akan menunjukkan dia egois atau tidak. Kalau motornya dipinjam oleh temannya, begitu dengar kecelakaan, bagaimana motornya? Dia nggak berpikir bagaimana temannya. Temannya mau bocor terserah, tapi motor saya ini kredit belum habis. Dalam hal yang buruk sekalipun, dia masih berpikir tentang dirinya dan kepentingannya. Itu terobsesi pada diri sendiri. Bahkan sumber yang lain, saya juga tidak terlalu tahu apakah bisa dipercaya atau tidak. Tapi sumber yang lain bilang salah satu ciri dari jenis seperti ini adalah suka banyak menayangkan foto selfie dirinya. Saya nggak tahu, saya bilang saya nggak tahu benar atau tidak. Tapi pokoknya sumber yang saya baca begitu. Dia habis foto dirinya dan dia pandang-pandang terus betapa kagumnya dia. Wih bagus sih. Mungkinkah itu benar? Lain cerita kalau selfie dengan teman-teman ya. Itu kan ada teman-teman. Tapi kalau hanya dirinya sendiri dan itu jajar 10. Ya. Dan level yang paling tinggi dari egoisme adalah mengagungkan dirinya. Dia suka, jenis orang seperti ini suka mempromosikan diri. Lihat statusnya, orang tahu. Ini orang lagi promosikan diri atau tidak. Walaupun kita mungkin bisa salah di dalam hal, ya, tapi itu salah satu ciri. Tidak semua orang yang kita tidak dapat menilai secara tepat semua orang melalui status-statusnya. Tapi dari status-status kita juga dapat menilai. Apakah orang sedang mengagungkan diri, mencari nama, atau mencari pengakuan publik tentang dirinya. Kalau yang ini level 3 dari egoisme. Dan ini gawat, darurat. Butuh penanganan revival counseling center. Ya. Nah, memang melayani Tuhan betul-betul harus membuang ego kita. Seorang berkata begini, lupakan dirimu sendiri kalau engkau mau melayani Allah. Betul-betul ego kita ditinggalkan. Begitu egoisme kita ditinggalkan, kasih akan lahir. Firman Tuhan hari ini menunjukkan ada 2 golongan orang. Golongan pertama, golongan Kristen yang saling mengasihi, saling memperhatikan dan mati bagi diri sendiri. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan yang egois dan hidup bagi diri sendiri. Saudara, masuk mana? Kita masih berada di awal tahun 2022. Kita akan menata dan masuk di dalam pelayanan kita 2022. Tapi hal yang awal, yang harus paling penting dibereskan adalah relasi kita. Masih ada kasih atau tidak? Atau egoisme? Hari ini saya minta kita mengoreksi diri. Semua, termasuk saya. Sebagai hamba Tuhan, apakah saya sudah cukup mengasihi jemaat? Mengasihi sesama hamba Tuhan. Sebagai jemaat, apakah saya sudah cukup mengasihi hamba Tuhan? Cukup mengasihi sesama jemaat. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman Tuhan ini. Dan kalau kita dapati kita egois, kita mau minta Tuhan, ajarilah kami bahasa
cintamu. Orang tidak bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi sesamanya. Perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita renungkan firman ini dalam koreksi terhadap diri sendiri. Masing-masing koreksi diri. Tuhan, tolong kami bisa saling mengasihi. Tuhan, ajar kami bahasa cinta-Mu, agar kami bisa dekat Tuhan, tapi juga dekat dengan sesama. mengoreksi kami sekalian. Kami akui di hadapan Tuhan sebagai hamba Tuhan, kami seringkali lalai di dalam kasih kepada jemaat, lalai memberikan perhatian kepada jemaat. Tolonglah kami supaya setelah ini kami betul-betul punya hati yang mengasihi jemaat yang Tuhan berikan ini. Tuhan, tolong hamba-Mu sendiri dengan
tim pelayanan, majelis yang ada, supaya kami betul-betul punya hati mengasihi jemaat. Rela mengorbankan apa yang ada pada kami demi kepentingan jemaat. Tuhan, ajar kami saling mengasihi sesama hamba Tuhan. Seringkali terjadi relasi yang tidak harmonis di antara hamba-hamba Tuhan. Tidak saling mendukung dan saling menopang. Tidak menjadikan sukacita yang seorang menjadi sukacita yang lain. Duka cita seorang menjadi duka cita yang lain. Tapi biarlah kami belajar berubah melalui firman Tuhan ini. Tuhan, tolong kami sebagai jemaat diberikan hati yang betul-betul mengasihi hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya mengasihi hamba Tuhan tertentu dan mengabaikan hamba Tuhan yang lain, tapi mengasihi semua hamba Tuhan yang dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan dan melayani jemaat. Ajar jemaat, ajar kami menaruh perhatian kepada orang-orang yang Tuhan pakai untuk melayani jemaat. Tapi juga sesama jemaat, Tuhan tolong supaya kami bisa saling memperhatikan. Kalau kami sekian namanya hidup bagi diri sendiri, memikirkan kepentingan kami, bahkan dalam hal yang rohani sekalipun, hanya memperhatikan kerohanian kami, tapi tidak peduli dengan jemaat yang lain. Ampuni kami dan Tuhan baharui supaya setelah ini jemaat yang satu dengan jemaat yang lain boleh hidup dalam kasih. Tolong kami supaya tidak egois dalam pelayanan, bahkan hanya mencari kepentingan diri sendiri. Tolong kami ya Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai jemaat, kami selalu berjuang untuk mati bagi diri sendiri dan hidup bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini yang meneguh kami di awal tahun ini. Dan biarlah firman ini bisa mewarnai hidup, relasi, pelayanan kami sepanjang tahun 2022. Biarlah firman ini boleh bekerja bukan hanya saat ini, tapi selanjutnya beroperasi dalam hidup kami, sehingga kami betul-betul dapat mempraktikkan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa.